A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tercurah pada kita. Yang alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah tema iman pada hari akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah, pernah kita dengarkan dendangan lagu di jalanan? Bumine panas, bumine panas, bumine panas. Podo elingo, podo elingo, podo elingo. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, zaman wis akhir. Bumine goyang, bumine goyang, bumine goyang. Podo elingo, podo elingo, podo elingo. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, zaman wis akhir. Pada zaman Rasulullah diibaratkan dunia ini sudah seperti setelah asar. Betapa dekatnya dengan maghrib. Kita bisa memahami alangkah lebih dekatnya lagi kita saat sekarang ini. Pada zaman Rasulullah, tatkala Rasulullah memberitahukan tentang hari kiamat, ada sahabat yang mungkin sangat kaget, hampir pingsan. Tapi di era sekarang kita berbicara tentang hari akhir, kadang banyak yang senyum bahkan tertawa. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya maka mohon maaf sebelumnya, mari kita ingat tentang perjalanan manusia. Pertama, manusia berada di alam arwah, di arsy, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sang janin berusia 4 bulan, Allah panggil sang roh. Allah tanya, alastu birabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Sang roh menjawab, benar ya Allah. Itulah janji manusia kepada Allah pertama sebelum dia masuk ke dalam alam berikutnya, yaitu alam rahim. Alam rahim dimulai saat usia janin 4 bulan. Maka kedua orang tuanya disunnahkan untuk memperbanyak berdoa sebelum sang roh masuk ke dalam rahim, memohon kepada Allah semoga roh yang masuk adalah roh yang baik. Andaikan diberikan anak laki-laki seperti Nabi Yusuf alaihissalam, begitu sempurna secara lahir dan juga secara batin. Bahkan yang luar biasa adalah kata-kata Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih.
Duh Gusti, aku lebih suka di dalam penjara daripada saya di luar digodain oleh para wanita-wanita. Kalaupun putri, kita bermohon supaya seperti Siti Maryam. Apa hebatnya Siti Maryam? Beliau hanya dari mihrab tempat ibadah, dari atas sajadah, dengan ketulusan hatinya, kekuatan imannya berdoa, rizki datang sendiri. Tidak usah pergi ke sana kemari, menghabiskan waktu, meninggalkan keluarga, tapi cukup dari atas sajadah. Alam rahim dari usia janin 4 bulan, layaknya sampai 9 bulan 10 hari. Namun ada yang lebih dari itu. Ada yang 11 bulan, bahkan Imam Syafi'i 4 tahun lamanya dalam rahim, dalam kandungan. Imam Malik kalau tidak salah 2 tahun. Lahirlah kita ke alam dunia, berkelana di dunia fana, dari mulai kanak-kanak sampai dewasa, tengah baya, dan tutup usia. Tatkala kita tinggalkan dunia, kita masuk pada alam berikutnya, yaitu alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Bedakan antara alam kubur dengan kuburan. Mungkin ada orang-orang yang soleh yang tiba-tiba terlihat muncul di kuburan. Itu bukan beliau. Beliau sudah berada di surga. Yang ada adalah jin yang menyerupakan diri dengan orang-orang yang soleh tersebut. Alam kubur adalah alam penantian, waiting room, menunggu datangnya hari kiamat atau hari akhir. Prosesi hari akhir diawali dengan hancurnya alam semesta. Tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kenapa mesti sangkakala? Kalau kita bermain gitar dan piano, di atas senar gitar kita letakkan kertas, kita bunyikan nada piano ataupun organ yang sama dengan senar gitar, maka senar gitar tersebut akan bergetar. Bahkan ada seorang penyanyi yang bernyanyi dengan nada yang sangat-sangat tinggi, yang mampu memecahkan gelas maupun kaca. Mungkin orang dulu memahaminya sulit. Bagaimana tiupan sangkakala bisa menghancurkan alam semesta? Tapi kalau kita pelajari fisika, sangat-sangat mungkin bila tiupan tersebut dengan nada yang tinggi, suara yang keras, bisa merontokkan alam semesta. Hancurnya alam semesta banyak sekali pada surah Al-Qari'ah, An-Naba, kemudian Az-Zalzalah, dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana alam semesta ini bisa hancur atau datang kiamat. Kiamat ada 2, kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta. Kiamat sugro adalah matinya setiap individu termasuk kita. Dalam Al-Quran maupun hadis dijelaskan nanti akan datang hari kiamat. Semua benda yang ada di muka bumi akan berhamburan ke angkasa. Langit terbelah. Dan bagaimana menurut ilmu fisika? Bila kita memahami bumi kita berputar ke arah timur dengan kecepatan tertentu. Bila
bumi kita kehilangan gravitasi, magnet bumi makin melemah, maka perputaran makin melambat, dan sebelum berhenti akan terjadi perputaran balik ke arah barat. Di saat itulah terbit matahari dari arah barat, yang kemudian disusul dengan hancurnya alam semesta. Gravitasi tidak ada lagi, gunung-gunung bagaikan kapas di udara, manusia bagaikan aneh-aneh berterbangan di udara, lautan tumpah ke angkasa, dan seterusnya. Setelah hari kiamat terjadi, maka ada tahap berikutnya adalah ba'ats, kebangkitan seluruh makhluk Allah dikumpulkan di alam mahsyar. Kemudian Allah berfirman kepada hewan dan seterusnya, kunu turaba, kalian jadi pasir. Seluruhnya jadi pasir kecuali manusia. Manusia yang banyak berdosa kepada Allah, dia memohon pada Allah, ya laitani kuntu turaba, betapa indahnya andaikan aku juga menjadi pasir. Tidak demikian dengan manusia. Dia dituntut bertanggung jawab terhadap semua amal perbuatannya. Dia berkumpul di mahsyar, dipanggil satu persatu, dihitung semua amal perbuatannya, ditimbang amal perbuatannya, dan diberikan rapor, catatan selama dia hidup. Faman utiya biyaminihi, siapa yang diberikan dengan tangan kanan, alamat surga. Dan siapa yang diberikan tangan kiri, alamat harus ke neraka. Tahapan berikutnya manusia akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada begitu cepat meniti jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat dan langsung masuk surga. Tapi manusia yang banyak berdosa berjalan lambat di atas api neraka di Shiratal Mustaqim. Bahkan ada yang berjalan bagaikan belalang. Ada yang tinggal satu langkah masuk surga, tapi dia harus terpleset, mampir dulu ke neraka. Ada yang mampir sehari, ada 2 hari, ada yang seminggu, mungkin sebulan, dan seterusnya. Cuman hitungan hari di alam akhirat, 1 hari di alam akhirat bagaikan 1000 tahun yang kita alami. Bagi yang banyak dosa, dibersihkan dosanya di neraka terlebih dahulu. Neraka bukan sebagai hal yang negatif Allah ciptakan, tapi justru nerakalah untuk membersihkan dosa-dosa orang yang banyak dosa untuk kemudian dapat masuk ke dalam surga. Tentu tidak pantas kalau surga kemasukan orang-orang yang hobi berbuat dosa, omongannya kotor, banyak bikin fitnah, nanti surganya jadi enggak karu-karuan. Di dalam surga tidak pernah terdengar kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi umpatan, apalagi omongan yang kotor. Maka selazimnya lah kalau kita berlatih bertutur kata yang indah sebagaimana tutur kata para ahli surga. Inilah perjalanan manusia. Kemudian kita kembali merenungkan apa sih manfaat kita meyakini hari akhir. Selalu dalam ayat Al-Quran disebutkan
Iman kepada Allah bergandengan dengan kata beriman pada hari akhir. Orang yang percaya kepada Allah, tidak percaya pada hari akhir, tentu dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Apalagi dia percaya pada hari akhir, tapi tidak percaya kepada Allah, tentu tidak lazim. Maka percaya kepada Allah selalu bergandengan dengan kata percaya pada hari akhir. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah, kebahagiaan dunia, dan terlebih di akhirat. Karena kehidupan di akhirat jauh lebih lama daripada di dunia. Dunia adalah darul bala, tempat ujian. Tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang abadi. Fa'aina tadhhabun? Hai manusia, kemudian kau akan kemana arah hidup ini dibawa? Untuk berpoya-poya di dunia, melupakan akhirat, ataupun berjuang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup sesuai syariat Allah, dekat kepada Allah, membaca Al-Quran, dan tenang hidup di dunia, bahagia di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tentram dan damai, kembalilah kepada Allah. Kembalilah dengan hamba-hamba Allah yang soleh, dan masuklah ke dalam surga dengan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlas tinggalkan dunia dan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih bermakna daripada mencari ridho Allah. Semoga kupasan sederhana ini menambah keyakinan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.